Hai semuanya, balik lagi sama gue Andri di Skincare 101. Berhubung kemarin banyak nih yang nanyain di kolom section komen kita, pada nanyain skincare rutin gue tuh apa aja. Nah, sekarang gue akan ngasih tau ke kalian skincare rutin gue tuh apa aja. Dan kalau misalkan kalian penasaran sama produk-produknya, keep on watching. Oke, jadi sebelum kita masuk ke produknya apa-apa aja, mungkin gue share sedikit tentang skin type dan skin concern gue. Skin type gue itu oily, tapi lately itu lagi sensitif. Jadi kalau gue salah pakai produk satu aja, nggak harus nunggu 24 jam, jerawatnya udah pada muncul gitu. Nah, kalau skin concern gue itu lebih di... gue tuh pori-porinya besar, terus udah gitu kadang-kadang jadi gampang banget berjerawat gitu. Kalau gue malas cuci muka, malas bersihin muka gitu. Apalagi kalau abis aktivitas di luar seharian gitu, yang terekspos debu, terus udah gitu cuaca sekarang kan lagi panas banget nih. Jadi kayak, jadi keringetnya tuh lebih eksesif lah gitu dari biasanya. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama ya. Ini adalah produk... yang gue udah cukup lama pakai, si first cleanser gue. Jadi gue percaya sama 3 rules dalam skincare. Yang pertama itu always double cleanse, yang kedua itu invest on the good moisturizer, yang ketiga itu always wear sunscreen. Dan kalau bisa lo reply, apalagi kalau lo lagi ada aktivitas di luar sepanjang hari gitu, jangan lupa untuk bawa sunscreen kemana-mana. Nah, jadi ini adalah produk pertama gue atau first step gue, yaitu first cleanser. Dia dari Bioderma yang Sensibio H2O gitu. Dia tuh micellar water. Gue udah pakai ini berbotol-botol. Terus kenapa gue bawa yang gede? Karena gue mau nunjukin salah satu feature-nya mereka yang botolnya besar. Kalau yang biasa kan yang kecilnya itu tuh tutupnya biasa, jadi kayak lo harus tumpahin gitu loh ke si cotton pads lo gitu. Kalau yang ini tuh lo bentuknya dia kayak gini. Jadi ntar tinggal lo pump aja pakai si cotton pads-nya gitu. Terus udah gitu ya lo hapus aja lah debu dan makeup kalau kalian pakai makeup gitu. Dan buat teman-teman gue yang cewek yang pada pakai makeup, baik itu heavy ataupun light makeup mereka tuh keangkat pakai ini. Jadi emang definisi ada harga ada barang ya. Terus ini by the way gue udah cuci tangan, jadi gue pump pakai tangan aja. Dia watery banget. Terus yang bikin enak tuh dia nggak bikin muka cekak-cekit atau ngerasa ketarik gitu untuk first cleanser. Cepet kering ya kalau di tangan. Kalau di cotton pads biasanya nggak secepat kering ini. Maksudnya kayak dia tetap bikin kapas lu basah. Jadi kayak lu mau ngangkat. Biasa kan kalau cewek-cewek pada pakai makeup tebel kan nggak bisa cuman sekali wipe langsung hilang gitu. Kalau ini tuh tetap basah di kapasnya. Jadi kayak mereka ngapus makeup ya 5 menitan gitu sampai bener-bener bersih. Berkapas-kapas pun tetap enak gitu. Tetap basah, muka lu nggak ketarik karena nggak kering. Nah, ini sekarang produk gue yang kedua. Ini tuh si second cleanser gue. Gue baru nyobain ini sekitar mungkin 2 bulanan. Dia dari Skin Angel yang Madagascar Centella Poremizing Deep Cleansing Foam. Terus klaimnya itu dari namanya aja udah kelihatan ya. Dia kan memang pori-pori gue kan besar seperti tadi gue udah bilang di awal. Gue berasa setelah gue cuci muka pakai si sabun muka ini, pori-pori gue tuh lebih clean lah gitu. Kayak jadi less komedo juga. Terus udah gitu sebum gue juga jadi berkurang gitu. Untuk teksturnya kita coba lihat ya. Nah, dia kalau misalkan kalian lihat kan teksturnya seperti ini, tapi ini kan sebelum dicampur sama air ya. Kalau udah dicampur, dia kayak thick gitu loh, kayak tebel. Tapi kalau misalkan lu udah campur sama air, dia tuh jadi kayak ada busanya gitu. Tapi busanya bukan eksesif, busanya yang cukup aja gitu. Terus wanginya tuh calming menurut gua. Dan biasanya gua nggak terlalu suka sama produk-produk yang ada fragrance-nya karena di muka gue entah kenapa jadi gatel biasanya. Tapi si produk ini so far aman gitu. Dan gue udah pakai hampir 2 bulan. Terus dia cukup awet ya. Maksudnya gue cuci muka itu minimal sehari 2 kali. Dan dia belum habis-habis sih. Ini gue bawa travel kemana-mana juga padahal. Cuman botolnya besar. Jadi si tubenya tuh besar. Kalau ada yang kecil would be better gitu untuk kalian yang travel, yang suka travel. Nah, enaknya lagi dia tuh kalau habis cuci muka sama sekali nggak ada residu. Muka lu tuh kayak clean, kayak kenceng tapi nggak ketarik. Kebayangkan rasanya, maksudnya kayak seger. Muka lu kayak bersih aja gitu. Lu berasa bersih lah gitu, kayak bener-bener definisi, oke, gue baru habis mandi, gue baru habis cuci muka gitu. Wanginya calming banget. Gue suka wanginya. Oke, jadi produk yang ketiga ini adalah toner step gitu. Nah, kebetulan karena kulit gue sensitif dan berminyak banget, lumayan susah buat gue nemuin
produk yang sesuai gitu sama kulit gue, karena kulit gue tuh rewel. Apalagi sekarang kan polusinya lagi tinggi-tingginya nih, air quality kita lagi nggak bagus lah. Jadi gue harus melakukan eksfoliasi secara rutin gitu, biar si pori-porinya itu tetap clean, terus udah gitu kulit-kulit mati gue keangkat gitu. Nah, kebetulan gue nemuin produk si base ini tuh yang Daily Renewal Natural Exfoliating Pads gitu. Di sini tuh juga ada disclaimer-nya by the way, smooth complexion to reveal radiant glow. Jadi biasanya tuh gue pakai toner yang hydrating, karena gue kira udahlah nggak usah diangkat gitu loh. Kayak maksudnya kayak kulit mati gue tuh nggak sebanyak itu. Tapi ternyata setelah gue pakai dan setelah bertambahnya usia ya, jadi gue ngerasa kulit gue kok dull banget lama-lama gitu. Ternyata memang perlu dieksfoliasi gitu. Kayak gue cocok banget sama si produk ini. Terus si ingredients-nya itu ada banyak, ada green tea, ada willow bark, terus udah gitu ada panthenol dan ada lemon peel. Green tea itu kan emang kaya akan antioksidan. Terus udah gitu si willow bark ini tuh sebenarnya pengganti dari salicylic acid gitu. Lalu ada si panthenol ini tuh menguatkan skin barrier kalian. Lalu ada si lemon peel, dari namanya aja udah kelihatan kan mereka tinggi akan antioksidan gitu. Terus kalian harus lihat deh si packagingnya. Nih, ada jepitannya. Jadi memang hygiene banget deh mereka tuh. Gue seneng banget sama si produk-produknya Base. Terus ini dalamnya. Jadi ntar kalian kalau mau ngambil itu kalian pakai si pinset kecilnya ini untuk ngambil si produknya. Ya tuh. Terus kalian lihat deh si produknya ini, dia tuh ada kayak dots-nya gitu. Ini tuh yang bikin yang bikin ngangkat si sel kulit matinya, tapi exfoliate-nya tuh nggak berlebihan, bener-bener gentle banget guys, gak kerasa, sumpah. Gue juga bingung. Tapi tiba-tiba gue tuh seneng banget ya by the way ngeliat kalau kapas ada warnanya. Padahal ya udah cuci muka dong, harusnya udah gak ada bekas-bekas debu atau apapun itulah. Tapi kalau gue pakai si kapasnya ini nih dari si Base, itu tuh tetap ada warnanya. Berarti memang kita perlu setelah double cleansing kalian tetap perlu lagi pakai toner gitu untuk benar-benar nge-prep skin kalian supaya produk-produk selanjutnya tuh bener siap masuk dan lebih gampang diabsorb sama kulit kalian gitu. Yang gue salut juga adalah dia tuh tetap hydrating. Jadi gue tuh sebenarnya sempat nyobain dari brand luar cotton pads yang memang udah ada tonernya kayak gini. Tapi ternyata gak cocok di muka gue. Setelah 3 hari pemakaian, muka gue jadi merah-merah dan cekit-cekit. Nah ini tuh bener-bener gak ada rasa cekit-cekitnya sama sekali. Dan ini gue udah pakai udah beberapa minggu, gue udah nyobain. Dan gue mulai ngerasa kayak kulit gue lebih terang lah gitu. Kayak nggak sedal dulu dan juga bekas-bekas jerawatnya memang bener berkurang gitu. Jadi gue sangat merekomendasikan si produk ini untuk kalian yang memang kulitnya sensitif tapi pengen nyobain exfoliating pads gitu. Dan apalagi untuk orang-orang yang kulitnya kayak gue, lumayan rewel, kadang-kadang jerawatan, kadang-kadang dia sensitif juga gitu, kadang-kadang dia kering dan base-nya memang oily. Gue sangat merekomendasikan si produk ini. Oke, jadi setelah kita pakai toner, step yang selanjutnya adalah gue pakai serum. Seiring bertambahnya usia, jadi kulit kalian kan juga perlu nih extra attention ataupun extra caring lah gitu supaya kulit kalian tetap seperti remaja gitu. Nah, gue lagi pakai si serumnya Base ini yang Rich Moisturizer and Youthful Firming Serum gitu. Kita mulai dari tekstur kali ya sebelum kita masuk ke ingredients-nya. Tuh. Warnanya tuh lucu by the way, warnanya itu kayak orange gitu. Terus udah gitu teksturnya dia itu runny. Jadi dia tuh gampang nyerap banget di kulit. Gue udah pakai ini udah lumayan lama sih. Udah kayak mungkin sebulanan gue udah cobain si serum ini. Dan sesuai namanya dia kan firming kan. Gue ngerasa kulit gue lebih kenceng aja gitu. Nggak sagging jadinya. Nah, beberapa dari key ingredients yang memang worth untuk mentioning adalah vegan peptide dari si quinoa-nya ini. Dia itu mengurangi garis-garis halus dan keriputan. Dia tuh juga membuat tekstur kulit lu tuh lebih halus. Klaimnya dalam 21 hari. Dan ini gue udah pakai sekitar 1,5 bulan tadi gue mention. Berasa banget sih kayak bekas-bekas jerawatnya juga jadi lebih cepat memudarnya. Terus udah gitu kayak pori-pori gue tuh somewhat terlihat lebih halus. Terus dia tuh juga ada Electric Daisy. Electric Daisy ini tuh klaimnya untuk muscle relaxing. Jadi muka lu tuh gak kenceng-kenceng banget gitu. Terus udah gitu mereka itu juga punya oats fermented extra dan juga ada astaxanthin ya. Astaxanthin ini kaya akan vitamin E. Dan produknya ini tuh dia cocok untuk busui, terus udah gitu ibu hamil dan juga orang-orang yang memiliki kulit sensitif. Si produk ini tuh sebenarnya juga pengganti retinol sebenarnya. Jadi kalau kalian yang nggak mau ribet, yang orang-orang pengen baru cobain retinol, mungkin kalian bisa coba si serum ini. Highly recommended. Oke.
Nah, setelah serum, gue itu langsung ke moisturizer. Jadi serum gue memang gue cuma pakai satu. Ini adalah moisturizer yang memang gue udah pakai dari tahun 2019. Dari lama banget nih, kalian bisa lihat sampai udah mau habis. Gue belum beli lagi. Kalau Taca mau kirim ke gue, boleh banget. Gue sangat senang. Karena jujur ya, ini adalah salah satu satu-satunya produk di skincare rutin gue yang memang harganya paling pricey. Tapi again, gue percaya ada harga ada barang. Dia itu si Tatcha The Water Cream. Kenapa gue suka banget sama produk ini adalah satu, karena dia nggak greasy. Gue ambil dikit ya produknya. Tuh. Kelihatannya kan kalau dari di jarnya ini kelihatannya kayak putih stick gitu, tapi dia tuh sebenarnya gampang banget nyerap. Dia cepet banget nyerapnya banget. Terus udah gitu nggak greasy, nggak ninggalin residu ataupun nggak bikin muka lengket. Gue paling nggak suka sama produk-produk yang bikin muka gue lengket. Nah, berhubung kulit gue sekarang lagi sensitif belakangan, gue percaya banget mereka nggak bikin muka gue cekit-cekit ataupun nggak akan ngasih efek yang nggak enak gitu di muka. Dan ternyata bener, kalau misalkan kulit gue lagi ada sedikit reaksi aja, gue pasti akan balik langsung ke si produk ini aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak produk-produk lain. Terus udah gitu dia tuh memang lightweight tapi hydrating banget sesuai sama klaimnya, lightweight hydration. Terus udah gitu yang paling gue suka adalah berhubung concern gue itu sebum gue besar, pori-pori gue besar, dia tuh ada klaim porifining. Dan ini gue tahu dari temen gue yang udah 1 tahunan kita nggak ketemu, tiba-tiba dia bilang kayak, "Ndri, kok pori-pori lu mengecil?" Nah, ini adalah salah satu rahasianya gitu. Oke, nah step terakhir kalau di pagi hari itu gue biasanya pakai sunscreen. Seperti yang tadi gue udah bilang, sunscreen itu very important guys untuk mencegah penuaan gitu. Nah, gue sekarang lagi pakai si For Skin Sake atau FSS yang velvet sunscreen. Kenapa gue suka banget? Karena satu, dia sesuai namanya, dia give you the velvet look. Untuk muka dengan jenis kulit seperti gue yang berminyak, ini tuh sangat gue rekomendasi karena dia bener-bener anti shine. Dia nggak bikin muka lu tambah berminyak, justru malah bikin muka lu matte lebih lama gitu. Terus udah gitu, sama kita buka kali ya. Nah, warnanya jujur waktu gue pertama kali pakai nih produk itu gue kaget kok warnanya kayak begini, ntar muka gue jadi kayak avatar atau enggak gitu. Tapi ternyata enggak, kalau kalian ratain tuh ya udah dia akan nyatu aja gitu sama kulit kalian. Dan jujur gue kurang suka sama tinted sunscreen. Kan sekarang banyak ya sunscreen yang ada warnanya gitu untuk untuk nge-cover your imperfections. Tapi dia tuh enggak, dia bener-bener ya udah jadinya warna kulit gue aja gitu. Terus dia cepat juga menyerapnya, tetap hydrating even though they give you the velvety feel. Terus kalau kata temen-temen gue yang pada pakai makeup, ini tuh bagus banget untuk jadi primer gitu. Bahkan ini ada nih klaimnya, primer like finish gitu. Terus udah gitu dia tuh juga mengontrol sebum sama oil di muka kita gitu. Sama seperti si serum gue yang tadi itu, dia tuh memang cocok, produk dua ini tuh cocok untuk mengontrol sebum berlebih di muka. Oke, jadi kalau tadi itu si sunscreen ini kan untuk step terakhir di pagi hari. Kalau misalkan malam hari, gue nggak pakai sunscreen, tapi gue pakai si Mario Badescu ini. Dia adalah si drying lotionnya untuk ditotolit ke ke jerawat-jerawat yang memang baru mau matang ataupun baru timbul gitu. Dia efeknya gue rasain beneran ampus. Ini gue pakai dari gue SMA. Ini udah botol kesekian yang gue juga udah nggak tahu udah berapa banyak gue beli nih produk. Cara pakainya tuh ininya dibuka, terus jadi kalian biarin si cairan yang warna pinknya ini itu ngendep di bawah, terus nanti kalian tinggal totolin pakai cotton bud gitu. Cotton budnya make sure bersih ya, jangan di double dip gitu loh. Jadi kalau misalnya satu sisi udah ya pakai sisi satunya gitu kalau kalian memang masih perlu si obat jerawatnya ini. Terus jujur rasanya itu waktu lu pakai di jerawat lu, apalagi kalau jerawat yang baru pop ataupun jerawat yang udah matang banget tapi belum keluar kepalanya, itu kan lumayan sakit kan. Nah, lu kalau pakein si produk ini, itu tuh pasti akan timbul rasa cekat-cekit sedikit. Tapi itu menurut gue malah jadi efektif, karena memang itu kan emang luka yang harus lo obatin ataupun jerawat yang harus bikin matang gitu. Ini juga holy grail gue dari zaman SMA. Jadi ini adalah skincare yang gue pakai. Range-nya ini ada sekitar 7 ya, ada 7 produk. Harganya itu bervariatif gitu. Ada yang memang luxury hitungannya, terus ada juga yang memang lokal, kesukaan gue si base ini. Produk lokal mereka tuh udah, produk-produk mereka
udahlah gak usah ditanya lagi, gue cocok semuanya gitu. Terus udah gitu juga ada Bioderma yang memang mereknya itu udah internasional, range-nya mungkin ada sekitar 400-an. Terus udah gitu ada yang ini tuh under 200 gitu. Terus udah gitu yang si sunscreennya gue itu sekitar 200 kurang kalau nggak salah. Di FD Studio juga ada by the way. Terus udah gitu ada moisturizer gue yang mungkin harganya itu di atas 1 jutaan, tapi percayalah sama gue percaya banget kata-kata Nia Ramadhani waktu itu. Dia bilang invest tuh di muka, gak usah invest di baju, because it's going to be worth it waktu kita tua nanti. Oke, jadi itu dia skincare rutin gue. Kalau misalkan kalian penasaran dengan skincare rutin dari FD Babes ataupun FD Dudes lainnya, kalian boleh langsung komen di bawah. Dan kalau kalian udah cobain juga produk-produk yang gue pakai ini, jangan lupa untuk review di Female Daily App. Thank you so much for watching. See you next time.